Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah wa ni'mal rahimahullah wa azakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kenikmatan kepada kita yang begitu banyak besar dan juga telah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus beribadah kepadanya, menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nantilah kita insyaallah ta'ala akan melanjutkan pelajaran di Sahih Al-Imam Abdul Husain Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qushayri An-Nisaburi rahimahullah ta'ala. Kita masih dalam kitab iman. Kita lanjutkan kepada bab bayan isolin manitasaba bihinna wajada halawat iman. Fadhillah. Yang orang memiliki sifat dengan perkara-perkara itu, maka dia telah mendapati manisnya keimanan. Itu hal-hal yang akan menjadikan seorang bisa merasakan manisnya iman. Dan iman ini bisa dirasakan sebagaimana di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan ada perkara-perkara yang orang bisa merasakan manisnya iman. Iman itu bisa dirasakan ketika seorang memiliki hal-hal yang menjadikan dia bisa merasakan, yang memiliki
memiliki sifat-sifat yang dia bisa merasakan hadisnya keimanan tersebut. Kita baca hadis yang beralif rahimahullah taala. Hadatsana Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad Al-Hamdali yang masyhur dengan Ishaq bin Rahawiyah, Imam Al-Hafidh Al-Faqih yang beliau juga guru dari Al-Imam Al-Bukhari yang mengusulkan untuk menyusun Sahih Bukhari, yang beliau juga imam ahli fikih, termasuk imam mazhab juga. Jadi kalau disebut dalam kitab fikih berkata Ishaq, misalnya Ishaq bin Ibrahim ini, sebagaimana juga Lais bin Sa'ad dan lainnya, lebih banyak para imam mazhab. Hanya saja mazhab mereka tidak menyebar luas sebagaimana mazhab dari Imam Ahmad. Jadi mazhab itu tidak menyebar banyak sekali, tapi yang masyhur adalah mazhab Imam Malik. Sehingga tidak benar kalau dikatakan bahwa itu mazhab menyebar, tidak benar. Wa Muhammad bin Yahya ibnu Abi Umar, ini guru Muslim kedua atau tiga di sini. Ya. Dua adalah Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Adani, Nazir Makkah, Saduqun, yang beliau adalah murid dari Sufyan bin Uyainah, Imam ahli Makkah. Wa Muhammad bin Bashar, guru ketiga adalah Muhammad bin Bashar yang memiliki julukan Bunda, yang bersikap adalah ashab bersita, yang berlawan yang bersita. Jami'an tiga orang ini Anith Thaqafi, dari As-Thaqafi. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar di guru kedua, hadatsana Abdul Wahab, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab. Dua adalah Abdul Wahab bin Abdul Majid As-Thaqafi. Jadi As-Thaqafi tadi adalah Abdul Wahab, yang selain Ibn Abi Umar menyebut As-Thaqafi karena memang dia nisbahnya pada As-Thaqafi Bani Saqif. Adapun Ibn Abi Umar guru yang kedua menyebut dengan hadatsana Abdul Wahab, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab. Jadi As-Thaqafi itu adalah Abdul Wahab itu, jadi bukan dua orang. Yang kami minta As-Thaqafi, jadi proyek Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Bashar menyebut As-Thaqafi. Kalau Ibn Abi Umar, Muhammad yang bin Abdul Umar menyebut dengan Abdul Wahab, dan dia juga Abdul Wahab As-Thaqafi, Abdul Wahab bin Abdul Hamid Abdul Majid As-Thaqafi. Ikut Tabayya qabla mauti bi salat sinin, berubah akalnya sebelum meninggal, 3 tahun sebelum meninggal. Qala an Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani, imam yang masyhur. An Abi Kilabah, seorang tabi'in, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi yang masyhur dengan julukan atau kuliahnya Abu Kilabah. Ini juga imam. Ayyub juga imam, Abu Kilabah juga imam, salah imam. Anas bin Malik An-Najjar, khadim Rasulullah SAW, pelayan Rasulullah SAW, yang menjadi pelayan Rasulullah sejak beliau pertama datang di Madinah sampai beliau wafat 10 tahun. Jadi pelayan Rasulullah SAW, tentunya sebagai khadim, dia selalu mengikuti Rasulullah SAW kemanapun beliau pergi, di waktu hadar maupun safar, sehingga dikatakan bahwa Anas bin Malik ini termasuk di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW di dalam Muslim. Rasulullah SAW di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ada pun yang
pahalanya Rasulullah. Dan ini juga merupakan kebaikan dari ibunya Abu Anas, yaitu Ummu Sulaim, yang menyerahkan Anas Rasulullah ke anak masih kecil, yang beliau menyerahkan Anas untuk jadikan khadam atau pelayan sekaligus dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau bersabda, salah tiga perkara. Saya ditakdirkan salah satu soalin atau salah satu kurim. Mengkun Nabi, siapa yang tiga perkara yang ada pada dirinya, wajada bihimna halawatul iman, niscaya dia akan mendapati dengan tiga perkara ini manisnya keimanan. Yang pertama, man kana Allah rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah orang yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari siapapun yang selain keduanya, atau dari apapun yang selain keduanya. Ini yang pertama. Dia mencintai Allah Rasul melebihi semuanya, melebihi manusia semuanya, melebihi apa yang dicintai di dunia semuanya. Kemudian yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidak mencintai seorang, dia mencintai seorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jadi dia mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintainya karena Allah. Fillah, karena Allah. Ini juga menunjukkan bahwa cinta pada Allah lebih tinggi. Dia cinta pada siapa, seorang manusia pun juga karena Allah. Ini masih berhubungan dengan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha, dia membenci. An ya'uda fil kufri, untuk kembali kepada kekufuran. Pada anqadahu Allah min, setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut. Kama yakrahu an yuqdafa fil nar, sebagaimana dia benci kalau dilempar ke api. Nah, dan ini adalah hadis yang agung dari kata Imam Nawawi dalam syarahnya. Ada hadisun azimun aslun min usulul Islam. Ini adalah hadis yang agung, pokok dari pokok-pokok Islam. Kemudian juga di antara hal yang disebutkan hadis ini yang informasiati musnad, termasuk informasiat dari Imam Muslim, yaitu antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 orang. Ini juga termasuk sanad yang tinggi dari Imam Muslim. Meskipun memang beliau kalau dibandingkan dengan Imam Bukhari jelas lebih tinggi Imam Bukhari. Imam Bukhari ini sulasiya, paling tinggi. Imam Muslim berbayar. Kemudian juga perawinya semua perawi dari Sita, kecuali Ishaq yang Ishaq ini tidak dibawa oleh pengajar. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama, sanad ini bersal-sal dengan para pembesar, para tokoh, para imam ahli Basrah. Kecuali ibunya ini tidak, yang di atasnya semua bersal-sal Rasyidi. Nah, ini diantara laporan isnad juga ada riwayat tabi'in dari tabi'in. Ayo ini tabi'in, kemudian khilafah juga tabi'in. Nah, kemudian tentang faedah yang kita ambil dari sini yang kita sebutkan, termasuk pokok dari pokok yang agung dari pokok Islam. Dan mana halawatul iman di Rasul menyebutkan di sini ada 3 hal yang orang kalau memiliki 3 sifat ini akan merasakan manisnya keimanan. Apa yang dimaksud manisnya keimanan? Kata para ulama bahwa halawatul
lazzatul ta'at wa tahammul masyaqqat fi ridha Allah azza wa jalla wa rasulih. Arti kemanisnya keimanan itu adalah merasakan lezatnya ketaatan dan di dalam lezatnya melakukan hal-hal yang berat untuk mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Kemudian juga mendahulukan semua atas dunia. Jadi dia merasa tidak berat, merasa lezat, maka disebut manisnya keimanan. Tidak merasa pahit, merasa manis, merasa nyaman dengan dia melakukan hal tersebut. Jadi dia keimanan itu tidak merasa berat, tidak merasa sulit, tapi merasa nyaman, merasa lezat. Inilah orang yang bisa merasakan manisnya keimanan. Bahkan kalau dia menyisi itu malah justru merasa tidak nyaman. Ini yang dimaksud dengan halawatul iman. Dan ini juga semakna hadis yang sebelumnya yang berbunyi mantaqata al-iman. Mantaqata al-iman maradiya bila rabbana wa Islam yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Kita baca dulu. Bisa merasakan manisnya iman, bisa merasakan keimanan orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad SAW sebagai Rasul. Nah, dan bagaimana orang bisa merasakan manisnya iman? Yaitu dengan berupaya mendapatkan 3 sifat ini. Yang pertama adalah mencintai Allah harusnya melebihi segalanya, melebihi semua manusia, melebihi apapun yang ada di dunia. Kalau sudah seperti itu, maka dia bisa merasakan manisnya iman. Kalau masih belum bisa, tentunya masih belum bisa merasakan, masih merasa berat atau lebih cinta pada yang lain, tentunya dia tidak bisa merasakan manisnya keimanan. Ini yang kita lihat dirasakan oleh para pendahulu kita, sahabat Rasulullah SAW. Mereka merasa ringan di dalam mengorbankan jiwanya di dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bilal disiksa oleh majikannya di rumah yang dikhalaf sampai diletakkan pada pas yang panas, di musim panas, waktu matahari, diletakkan batu besar di atas tubuhnya, beliau tidak merasa berat, merasa nikmat dengan keimanan. Bahkan tetap mengatakan ahad, tidak mau mengikuti perintah dari majikannya yang menyuruh untuk murtad dari Islam. Ini yang kita lihat dari contoh teladan dari dahulu kita, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Suhaib Ar-Rumi yang rela mengorbankan semua hartanya agar bisa hijrah untuk mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Yang ketika itu dia memberikan pilihan, ya, pada di Makkah, sudah kalian ambil harta saya semua, tapi biarkan saya untuk hijrah. Akhirnya mereka menerima dan kemudian sudah bisa sampai ke Madinah dengan mengorbankan seluruh hartanya. Kemudian Rasulullah SAW mendengar kisahnya, beliau mengatakan Rabiha Suhaib telah beruntung, jelas dia beruntung karena lebih memilih keridhaan Allah, surga yang lebih dengan bumi daripada dunia dia miliki. Ini contoh bagaimana orang bisa merasakan manisnya keimanan. Nah, ini contoh-contoh yang nyata kita bisa membaca di dalam sirah sejarah perjalanan dari para sahabat Rasulullah SAW. Adapun tentang diri Rasulullah SAW jauh lebih banyak dari itu. Bagaimana beliau alaihi salatu wassalam merelakan apa yang beliau miliki, menanggung beban yang berat, dicaci, kemudian juga beliau disakiti, bahkan sampai dibunuh, sampai terluka
merasakan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana orang-orang yang bisa merasakan manisnya keimanan jika mencintai orang tuanya melebihi semuanya. Di sini terima semuanya, baik itu yang hidup makhluk maupun yang tidak hidup dari perkara-perkara dunia. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa billah. Ini juga mencintai manusia tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Di semua ikut paling kita pada Allah. Yang paling utama kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau dia mencintai seorang itu juga karena dia cinta pada Allah. Dia cinta pada orang itu Allah cinta padanya. Dia cinta karena Allah mencintai orang tersebut. Ya, orang-orang yang beriman yang Allah mencintainya, maka dia akan mencintai orang tersebut. Maka mencintai orang yang beriman, orang-orang yang taat. Inilah di antara sebab yang orang bisa merasakan manisnya iman. Bukan karena dunia, bukan karena kepentingan, bukan karena kerabatan, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang jelas seorang yang bisa melakukan ini akan bisa merasakan manisnya keimanan. Bisa juga seperti itu. Bahkan ini juga di antara hal yang bisa jadikan seorang dinawan Allah pada hari kiamat, dia tidak nawan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sab'atun yawma fi dhilli adalah rajulani tahaba fillah. Di antara orang-orang yang kelompok manusia yang dinamai Allah pada hari kiamat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi bukan karena kepentingan dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ketemu dengan Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas orang yang seperti ini Rasulullah menyebutkan akan bisa merasakan keimanan karena semuanya karena Allah, bukan karena unsur-unsur kepentingan dunia atau dirinya. Kemudian ketiga, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana benci dilemparkan ke dalam api. Jelas orang yang mau dilemparkan ke dalam api, maka dia sangat benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya kalau dilemparkan ke dalam api. Dia sebenarnya jelas sangat kuat keimanannya. Dia sangat benci pada kekufuran, tidak mau kembali kepada kemaksiatan, tidak mau kembali pada kekufuran, tidak mau kembali di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh yang perilaku atau sifat yang ketiga, yaitu lebih mencintai keimanan dan membenci kekufuran sebagaimana bencinya dilemparkan ke dalam api. Hadis yang aku ini memiliki banyak dari faedah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah upaya yang bisa dilakukan seorang mukmin agar bisa merasakan iman dengan menempuh tiga jalan ini, menempuh tiga perkara yang disebutkan Rasulullah, mencintai Allah Rasul lebih semuanya, kemudian dia mencintai Rasul kepada Allah karena Allah, dan benci untuk dikembalikan ke Quran karena benci dilempar dalam api. Kemudian juga dalam hadis ini terdapat mahabbah pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang merupakan landasan pokok dari keimanan. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah, fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini merupakan keutamaan orang yang benci
dikembalikan pada kuburan, sehingga dia meninggalkan kuburan, ya, meskipun dia diancam, tetap tidak mau kembali pada kuburan. Ini menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang bisa merasakan manisnya keimanan. Nah, kemudian kita hadis ini di antara hadis yang merupakan juga min jawami kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kalimat singkat ini dia menjelaskan apa yang disebutkan seorang mukmin agar bisa merasakan manisnya keimanan. Kemudian silakan dibaca hadis yang kedua. Kalau Malik rahimahullah taala, Dasana Muhammad ibnu Muthanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna yang masyhur dengan julukannya Az-Zamin, Muhammad bin Muthanna bin Ubaid Al-Anasi. Ini adalah qarib atau teman belajar, teman riwayat dari Muhammad bin Bashar, yang beliau juga thiqah rajul ashab Syiah. Waktu Bashar dan Bashar tadi Muhammad bin Bashar yang juga benar mereka adalah qarib, adalah teman yang selalu sama dalam melihat dari buku yang sama juga, teman seperjuangan, teman di dalam belajar. Kalau beliau berkata, Hadatsana Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far yang ma'ruf bin Gundar. Ini tiga orang, ini julukan masing-masing. Yang pertama adalah Zamin, dua Gundar, ketiga adalah Gundar Al-Hudari wa Abdul Basri, yang punya juga thiqah rajul ashab Syiah. Kalau beliau berkata, Hadatsana Syu'bah, telah menceritakan oleh Syu'bah bin Hajjaj Al-Wasiti Al-Wasi Al-Kufi Al-Bistam, Imam thiqah hujjah abid, yang beliau juga dikeluarkan hadisnya oleh ashab Syiah, masuk para Syiah. Ini dikenal sebagai salah satu nuqat hadis, pengkritik dari hadis, Imam Jarh Ta'dil. Kalau berkata Syu'bah, sami'tu Qatadah, aku mendengar Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri yang beliau thiqah sabtun. Kalau dalam sebagian biografinya berterumnya bil qadar, dituduh mendirikan Qadariyah, dan ini tidak benar, tidak terbukti. Beliau juga thiqah ashabul kutub syiah. Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pada di sini mulai keluar dari Anas dalam hadis ini. Yang pertama adalah khilafah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, itu adalah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Qala berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathan kunna fi wa thalatha a'malina." Tiga perkara yang orang ketika ada tiga itu pada dirinya akan mendapati rasa keimanan. Ini pakai kalimat ta'maliman, kalau yang riwayat sebelumnya pakai kalimat halawat iman. Redaksinya berbeda sedikit tapi maknanya sama. Kalau ta'maliman
3 hal yang kalau dikali kepada seorang maka akan merasakan iman. Yang pertama, man kana yuhibbul mar'a yuhibbu illa lillah. Orang yang dia mencintai seorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jadi ini jawaban. Kalau sebelum itu kan dihampirkan. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dan siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Yang ketiga, man kana an yulqa fin nar. Orang yang kalau dilempar dalam api, ahabba ilaihi, lebih dia sukai min an yarji'a fil kufri, daripada kembali kepada dalam kufuran. Ba'da an qadahu Allah min, setelah Allah menyelamatkan dia dari kufuran tersebut. Jadi lebih panjang kalimatnya dari riwayat yang sebelumnya, dari riwayat Abu Kilabah. Nah, ini ada takdim dan takhir, tapi kita lihat sama, maknanya sama. Ada sedikit beda redaksi juga, tapi maknanya tidak berbeda dengan hadis dari Abu Kilabah. Ini hadis pertama ini kita jauh berbeda dengan hadis dari Abu Kilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Nah, ini adalah jalan yang kedua dari Anas. Yang pertama tadi dari Abu Kilabah, yang kedua dari Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Nah, silakan baca hadis yang berikutnya. Qala mana? Nah, kemudian hadis yang ketiga atau riwayat ketiga dari Anas. Qala Malik Hasan Ishaq bin Mansur telah menceritakan kepada Ishaq bin Mansur yang dijuluki dengan Al-Kausaj. Abu Ya'qub At-Tamimi Al-Marwazi, thiqatun sabtun. Yang bisa dikeluarkan ashabul musita kecuali Abu Dawud. Semua musita wali itu Abu Dawud. Qala bana An-Nadhr bin Shumail, dia berkata telah menceritakan kami An-Nadhr bin Shumail Al-Mazini Abu Hasan Al-Basri, thiqatun sabtun, juga bisa dikeluarkan ashabul musita. Qala bana Hammad, telah menceritakan kepada kami Hammad ada dua, Muhammad bin Zaid, ini Muhammad bin Salam. Ini adalah Muhammad bin Salam. Ini adalah Muhammad bin Salamah bin Dinar Al-Basri, thiqatun abid, yang dia disifati asbatun nas fi zabit, orang yang paling kuat. Riwayatnya paling sahih dari Thabit Al-Bunani. Thabit di sini dari Thabit. Ini termasuk di antara riwayat yang murid Thabit yang paling kuat, paling sahih riwayat darinya itu Muhammad. Di Thabit bin Aslam Al-Bunani, yang Thabit ini disebut oleh para ulama asbatun nas fi Anas, orang yang paling kuat hadisnya, paling sahih dari Anas. Kalau yang Muhammad muridnya orang yang paling sahih riwayatnya dari Thabit. Jadi dua orang disebut yang paling sahih dari gurunya. Imam perawi ini bertingkat-tingkat di dalam kekuatan riwayatnya. Dan kita belum lihat biasanya kita boleh seperti itu. 10 murid tidak sama. Ada murid yang perhatian, ada murid kadang tolak-tolak, ya. Ada murid kadang ngantuk, ya. Ada murid yang cerdas, ada murid
sulit memahami, enggak sama. Jadi memang ada beberapa perawi yang disifati dengan dia paling sahih dari gurunya. Seperti dua orang ini, Muhammad dan Thabit. Muhammad paling sahih dari Thabit, Thabit paling sahih dari Anas dilihatnya. Jadi perawi yang paling kuat, yang paling sahih adalah Thabit bin Aslam Al-Bunani. Yang beliau adalah thiqah, abid, akhrajahu ashabu sitah. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah riwayat yang keempat dari Anas. Riwayat keempat adalah Thabit. Pertama tadi ada khilafah. Kemudian ketiga ya. Yang kedua adalah Qatadah, ketiga adalah Thabit. Kalau Rasulullah SAW bersabda, binahwi hadithi. Sebetulnya apa di sini? Jadi kata mu'allif semakna dengan hadis mereka. Hadis mereka siapa maksudnya? Siapa mereka di sini? Siapa maksud hadis ini? Yang tahu? Kembali bertemunya dengan siapa? Hadis ini siapa maksudnya? Hah? Siapa? Siapa? Hadis ini Bapak Ibu kembali pada siapa? Siapa? Atau kopi? Ya, ada siapa lain? Murid Anas ada berapa? Hah? Muridnya ada 3. Maksudnya dari riwayat sebelumnya. Jadi mirip semakna dengan riwayat dari Qatadah dan Abdullah bin Zaid. Ya, maksudnya dari hadis ini. Wa'ana qala, ya saja di dalam riwayat yang terakhir ini ada sedikit perbedaan dari lafaznya. Nahwu, kalau nahwu itu semakna, tapi lafaznya beda. Kalau bimisli berarti persis lafaz maknanya. Nahwu berarti makna saja, tapi lafaznya berbeda. Ada lafaz yang berbeda di sini, min an yarja Yahudiyan atau Nasraniyan. Jadi ini yang dia lebih benci hanya pada riwayat al-kufri atau yaqra al-yahuda Yahudi dan Nasrani. Jadi lebih suka dilempar tapi daripada kembali Yahudi atau Nasrani. Lafaznya kan kalau itu qafina alhamdulillah min an yarji'a Yahudi dan Nasrani. Dia dilempar ke dalam Nabi lebih dia suka daripada dia kembali Yahudi atau Nasrani. Ini lafaz dari hadis Thabit bin Aslam Al-Bunani. Nah, ulama di sini tentang maksud Muslim, kenapa beliau mengakhirkan hadis Thabit dari Anas? Padahal kalau dari segi kekuatan riwayat Thabit ini paling kuat dari Anas. Asbatun nas di Anas. Kenapa maksud itu diakhirkan? Tidak diletakkan yang paling awal. Mungkin ada pertimbangan yang beliau jadikan alasan mengakhirkan hadis dari Thabit. Mungkin ada lafaznya yang mungkin sedikit berbeda. Nah, dan jalan dari Muhammad ini dari Thabit dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Lafaznya salatun menekun Nabi wajah bin halal kalimah. Maka Allah Rasulullah haqqan masbahuma. Wa rajulun yuhibbu rajulan la yuhibbu illallah. Wa rajulun an yudhafa bin nar ahabbu ilayhi min an yarji'a ila nasraniyah. Ini lafaz di musnad Ahmad. Ini lebih jelas tentang lafaz dari Ahmad dari Thabit. Nah, kemudian juga yang lain, lafaz yang lain, karena Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala masbahuma. Wa rajulun yuhibbu rajulan la yuhibbu illallah. Wa rajulun yudhafa bin nar
Abdullah bin Abyad Yahudi Nasrani. Jadi 28 dalam Musnad Ahmad. Jadi jelas, jadi sama persis terlihat secara maknanya dengan riwayat dari Qatadah dan juga Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Nah, setelah ini sama penjelasannya, ini termasuk dari hadis yang agung yang merupakan usul atau pokok dari pokok-pokok Islam. Bagaimana saudara Nawawi rahimahullah taala. Dan hal inilah yang menjadikan seorang bisa merasakan manisnya keimanan. Nah, kita selesai dari bab ini. Salat berikutnya akan kita baca kesempatan datang. Nah, Allah bisawab sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah, syahada, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.